Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Diduga karena korsleting listrik, sebuah rumah di Kabupaten Mimika terbakar. Polisi tangkap pelaku pembunuhan pegawai Dinas Perhubungan Papua di Kabupaten Sarmi. Terus bertambahnya pasien positif COVID-19, Pemda Papua menaikkan status tanggap darurat selama 28 hari ke depan. Telah terjadi pada pukul 4.05 telah terjadi perampokan. Sebuah rumah yang berada di Kompleks Kopera, Kabupaten Timika terbakar. Api yang berasal dari dapur itu begitu cepat menyebar dan membakar seisi rumah. Angin yang kencang membuat warga kesulitan untuk memadamkan api. Warga di sekitar rumah itu panik dan berusaha memindahkan barang keluar rumah. Empat buah mobil kebakaran milik pemerintah daerah dikerahkan untuk memadamkan api. Akses lokasi kebakaran yang sulit dijangkau sempat membuat mobil damkar kesulitan. Menurut Gunawan, kebakaran ini diduga terjadi akibat dari korsleting listrik dari rumah milik Matias. Karena dari teman, dari saudara, ada yang anak kos ini semua tinggal bawa di sebelah kebakaran. Ya kita segera ambil tindakan untuk panggil ini pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Aparat kepolisian hingga kini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Dari Timika, Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Aparat kepolisian resort Merauke memburu seorang tukang parkir di Pasar Wamanggu yang menjual minuman keras oplosan dengan modus pesan antar. Modus pesan antar ini dilakukan karena minuman oplosan dilarang produksinya oleh polisi. Polisi yang tiba di areal parkir Pasar Wamanggu langsung mengamankan barang bukti 6 botol minuman keras oplosan. Sedangkan tukang parkir yang menjadi target polisi kabur, diduga informasi penangkapan ini sudah bocor. Oh, apa motifnya itu alasan parkir sambil di jalan jual saja. Jalan jual ya? Jadi ini sudah lama diintai ini. Jadi informasi dari masyarakat yang kita dapat ini sudah berjalan lama. Sudah lama ya. Pas dengan momen seperti begini ya mereka jalan sambil jual. Ada yang pesan berkata. Polisi masih terus memburu tukang parkir yang sudah diketahui identitasnya itu. Penjualan miras oplosan modus pesan antar ini merupakan modus baru di mana pemesan tinggal menelpon pelaku dan pelaku siap mengantar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Berarti sebelumnya kemarin ada cuci mulut ya? Aparat kepolisian Resort Jayapura Kota meringkus DM, pelaku pembunuhan pegawai honorer Dinas Perhubungan Provinsi Papua.
DM ditangkap aparat saat sedang bersembunyi di rumah kerabatnya di Kabupaten Sarmi. Kapolsek Jayapura Utara Ibtu Handri Bawiling mengatakan penikaman yang menyebabkan kematian dilakukan karena pelaku dalam pengaruh minuman keras. Identitas pelaku DF umur 27 tahun, di belakang kios Ambarita, tepatnya di jalan atau di Pasir 2, Kelurahan Tanjung Priok. Pada saat mengkonsumsi minuman keras, antara pelaku dan korban serta saksi saudara Z atau saudara ZK terjadi pertengkaran. Jadi terjadi pertengkaran dan adu mulut. Kemudian korban dan saksi sempat memukul pelaku. Setelah itu pelaku membalas. Jadi terjadi percekcokan, kemudian berkelahi. Pelaku membalas. Dan pada saat itu pelaku sempat mencabut pisau dapur yang dipegang yang bersangkutan, pelaku ini. Kemudian mengayunkan terlebih dahulu kepada saudara saksi 1. Setelah mengayunkan kepada saksi 1, kemudian tidak mengena. Kemudian saksi 1 ini dia melarikan diri meninggalkan korban dengan pelaku. Selanjutnya setelah korban dengan pelaku sudah ada di TKP bersama-sama karena sudah ditinggal, pelaku langsung melakukan penganiayaan. DM kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi Mapolresta Jayapura Kota dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara sesuai pasal 338 KUHP. Dari Jayapura, Papua, Riantonai dan Hendra melaporkan. Sulitnya mendapatkan masker di Kabupaten Mimika membuat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Mimika menggerakkan seluruh penjahit di Mimika untuk memproduksi masker. Masker yang akan diproduksi nantinya akan dibagikan gratis kepada masyarakat kecil di Kabupaten Mimika. Untuk perusahaan dan usaha akan dijual dengan harga Rp10.000 per masker. Kebijakan ini dilakukan guna menghidupkan ekonomi para penjahit yang usahanya sedang mengalami dampak wabah COVID-19. Salah satu penjahit di Mimika, Johan, mengaku akan memproduksi 100 masker kain sebagai sampel. Ya, dari sebentar, nanti selesai baru saya ini untuk sampel dulu. Ada beberapa sampel yang saya kasih, mungkin yang mana yang cocok, ya loh. Kalau memang nanti, kalau bisa memang kita bikin, bukan yang bilang 1 hari pakai langsung ganti. Bisa jadi mungkin ada yang diganti. Supaya orang bilang ini matang. Ya, atau mungkin bisa tidak pakai bisi, dan bisa cuci. Permintaan awalnya berapa banyak yang akan disiapkan? 100 dulu contoh, sampai. Mudah-mudahan ini bisa agak tambah. Pemerintah pusat melalui juru bicara COVID-19 nasional juga menghimbau kepada seluruh warga yang beraktivitas di luar rumah untuk wajib menggunakan masker. Dari Timika, Papua, Igobat Momolin melaporkan.